Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan, keluarga besar Happy Shore Family dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian berada. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita mau untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang ada dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, lewat kami mengucap syukur Tuhan, di balik itu semua ada kuasa kemenangan yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur kepadamu Tuhan, maka roh Allah yang hidup itu bertata atas kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan kuduskan, sucikan, layakan, dan ampuni kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kehidupan kami Kau boleh kuasai Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hikmat-Mu itu boleh menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus, kami mau siapkan kehidupan kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudaraku di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Roh yang hidup itu, yaitu Roh Kudus, Dia yang menuntun kehidupan kita. Lewat kuasa kematiannya, kebangkitannya, kita telah ditebusnya untuk kita beroleh kehidupan yang kekal, dijauhkan dari kebinasaan, dijauhkan dari kegagalan, dijauhkan dari segala macam hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Kenapa saudaraku dalam Tuhan? Karena kita sudah ditebus olehnya. Pagi hari ini yang indah ini, bersama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama. Kita mau katakan, Tuhan, Kau bagian yang terindah di dalam kehidupanku. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, namun masih saja tak cukup bagiku, tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa, ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku,
Oh Yesusku, memberi arti hidupku. Sadari kau bagian yang terindah. Haleluya. Tuhan Yesus bagian yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Kalau tidak ada Yesus, hati ini menjadi sunyi dan kehidupan ini menjadi hampa dan hidup ini menjadi kosong. Amin, saudaraku dalam Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan ini kita perlu Tuhan Yesus yang menjadi penolong yang setia buat kehidupan kita. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang dahsyat itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan engkau. Dia selalu ada berserta dengan anak-anaknya yang setia. Pada saat pagi hari ini saudaraku di dalam Tuhan, saya ingin membawakan renungan firman Tuhan yang berbicara mengenai kuasa di balik ucapan syukur. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Ada banyak tekanan hidup dan banyak pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian akan lewati. Tetapi semua itu akan bisa teratasi kalau kita mengerti kebenaran, yaitu ketika kita mengiring kepada Tuhan dan kita tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, maka pengenalan kita di dalam Tuhan lewat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tahu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita tahu ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Tuhan, kita sering kali mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu perisai kehidupan kita. Tuhan itu gembala yang hebat. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia yang selalu mengerti akan apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, tetapi kita hidup di dunia ini, kita seringkali diizinkan Tuhan untuk kita melewati persoalan hidup, untuk kita melewati ada banyak badai kehidupan saudaraku dalam Tuhan. Supaya apa saudaraku dalam Tuhan? Supaya kita tahan uji. Supaya kita semakin dimurnikan di hadapan Tuhan. Karena saudaraku dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya bisa mengucap syukur ketika mereka mendapatkan berkat. Tetapi tatkala mereka mengalami banyak masalah, mengalami penyakit, mengalami persoalan hidup, rasanya berat sekali mulut untuk berkata bahwa aku mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupanku, buat apa yang kau alami Tuhan. Sekalipun aku menderita Tuhan, sekalipun Tuhan saat ini aku merasa tidak mampu Tuhan, sekalipun saat ini aku merasa Tuhan dalam tekanan yang sangat hebat Tuhan, tetapi aku mau tetap mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudaraku di dalam Tuhan, tulis berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya apa saudaraku di dalam Tuhan? Di dalam keadaan engkau banyak uang, dalam keadaan engkau diberkati, di dalam keadaan engkau sehat, di dalam keadaan engkau penuh sukacita, tetap mengucap syukur. Namun ketika engkau juga dalam menghadapi masalah hidup, badai hidup, terpaan hidup, cobaan hidup, penyakit dan sebagainya saudaraku dalam Tuhan, Tuhan katakan tetap kita harus mengucap syukur. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kita melihat juga, saya mau katakan pagi hari ini saudaraku dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun tatkala dia melakukan berbagai mujizat saudaraku dalam Tuhan, sadarilah apa yang Tuhan Yesus katakan ketika mujizat itu terjadi saudaraku dalam Tuhan. Dia seringkali mengatakan bahwa Bapa, aku mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur.
Dan apa yang terjadi saudaraku di dalam Tuhan? Mari kita lihat satu persatu, ini menjadi referensi buat kehidupan kita ya. Kita baca di dalam kitab kesaksian di Yohanes 6, saudaraku di dalam Tuhan. Di situ kita melihat bahwa cerita mengenai Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang, saudaraku di dalam Tuhan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, saudaraku dalam Tuhan. Secara akal manusia, kita berpikir bahwa itu tidak akan mungkin. Secara manusia kita berpikir, oh itu mustahil. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan kepada ribuan orang? Tetapi saudaraku dalam Tuhan, di dalam kitab Yohanes 6 ayat 11 dia berkata bahwa, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang terjadi saudaraku dalam Tuhan? Ketika dia berdoa mengucap syukur, bahkan 5 roti dan 2 ikan, masih ada sisa beberapa banyak bakul, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita percaya bahwa ini adalah bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada mujizat yang nyata ketika kita juga mau belajar mengucap syukur. Di dalam kitab Yohanes 11 ayat 41. Saat itu saudaraku di dalam Tuhan, ada banyak orang yang mempertanyakan kepada Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, maka engkau sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berkata di dalam kitab Yohanes 11 ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan apa yang terjadi saudaraku dalam Tuhan? Lazarus yang sudah mati itu, dia bisa bangkit kembali. Saudaraku dalam Tuhan, firman ini juga berkata dalam kehidupanmu. Kalau mungkin saat ini usahamu mati sudah. Kalau mungkin kau merasa pengharapanmu sudah tidak ada. Kalau mungkin engkau merasa bahwa hidupmu tidak ada artinya lagi, saudaraku dalam Tuhan. Pagi ini saya mau katakan bahwa mari mengucap syukur. Maka Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat itu, dia sanggup mengubahkan keadaanmu menjadi lebih baik. Tuhan mampu menyediakan apa yang terbaik buat kehidupanmu. Yang menjadi kunci adalah saudara harus belajar percaya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan saudara bimbang dengan Tuhan. Jangan saudara ragu dengan Tuhan. Saudara harus yakin bahwa di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saudaraku dalam Tuhan, lewat contoh yang tadi saya berikan, kita tahu bahwa pencobaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari dapatkan atau yang saudara hadapi saat hari itu, saya mau katakan bahwa tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu, dia tahu betul apa yang kekuatan yang engkau peroleh saat ini. Dia tahu betul bagaimana mental hidupmu. Dia tahu betul bagaimana hatimu. Dia tahu betul kapan dia akan turun tangan untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan adalah mari kita mengucap syukur dalam segala hal, saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita lewat kuasanya, lewat kebenarannya, saudaraku dalam Tuhan. Saya bisa rasakan dalam kehidupan saya bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita, saudaraku dalam Tuhan. Bahkan di situasi pandemik saat ini, di bulan Maret saya bisa rasakan bagaimana Tuhan luar biasa, saudaraku dalam Tuhan.
Tuhan memberikan saya berkat lebih dari apa yang saya kira, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku dalam Tuhan? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan lebih, saudaraku. Saya hanya katakan bahwa Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur setiap hari, saudaraku dalam Tuhan. Lewat mulut kita, lewat hati kita, bahkan di dalam tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, saudaraku dalam Tuhan. Saya sering kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Dan saya melihat bagaimana Tuhan Yesus ajaib, saudaraku dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini, saudaraku dalam Tuhan, kalau engkau ada masalah dalam kehidupanmu, mari serahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami penyakit, saudaraku dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ada kuasa mujizat Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan engkau. Mari kita mengucap syukur, karena kita tahu ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah lewat kedua firman Tuhan tadi, saudaraku dalam Tuhan, bagaimana kisah Tuhan Yesus, dia melakukan mujizat, saudaraku dalam Tuhan. Kita tahu mujizat terjadi karena ada ucapan syukur. Perubahan bisa terjadi karena ada ucapan syukur. Kesembuhan boleh terjadi karena ada ucapan syukur. Dan kemenangan demi kemenangan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hikmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, lewat kami mengucap syukur ada kemenangan Tuhan. Lewat kami mengucap syukur Tuhan, ada anugerah yang tercurah dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Lewat kami mengucap syukur Tuhan, ada kesembuhan Tuhan. Lewat kami mengucap syukur Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang berlindung kepadamu Tuhan. Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau pagi ini mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan sulit, mereka memerlukan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, dengan ucapan syukur, Engkau boleh Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau boleh campur tangan dalam setiap urusan mereka Tuhan. Dan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Dan kemenangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir Tuhan bersama dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apa yang menjadi keinginan jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlambat Tuhan. Engkau akan mengerjakan, Engkau akan memberikan sesuatu yang terbaik itu tepat pada waktunya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah El Shaddai, Engkau adalah Allah Immanuel Tuhan, yang sanggup Tuhan mengubahkan segala sesuatu, yang sanggup Tuhan menolong kami Tuhan, karena Engkau dahsyat dan perkasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami Tuhan pagi ini. Engkau berkati rumah tangga Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak yang bersekolah Tuhan. Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati buat gembala sidang, buat Ibu Gembala Sidang, buat semua pengerja, buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja-gereja Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, ada tetap perkataan ucapan syukur setiap hari Tuhan, yang mereka boleh katakan dengan tulus di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang baik itu, Dia akan menolong kehidupanmu ketika engkau mau mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan gentar, jangan ragu, jangan takut.
Karena Tuhan Yesus yang baik itu, Dia ada bersama dengan engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.